Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, anak-anak Miss harus membaca doa sebelum belajar. Setelah itu kita mulai belajarnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video Miss ya. Hari ini kita belajar tema 7 subtema 1 materi IPS, tentunya masih bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Nah, kita ke pembelajaran 1 tentang masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuklah Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu mencapai kejayaan atau yang disebut dengan glory, memiliki kekayaan atau di dalam bahasa Inggris gold, menyebarkan agama atau gospel, dan yang terakhir mencari rempah-rempah. Salah satu kekayaan alam di Indonesia adalah cengkeh. Nah, bagi yang belum tahu cengkeh itu gimana, ini adalah bentuk cengkeh. Kenapa cengkeh menjadi kekayaan alam di Indonesia? Karena cengkeh Indonesia memiliki kualitas yang baik dan harga yang murah sehingga menarik bagi bangsa asing yang ingin menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Jadi untungnya lebih banyak pastinya. Yang pertama kita bahas tentang penjajahan Portugis. Portugis datang pada tahun 1511 di Malaka. Setelah itu, Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Mulanya, Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkeh, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pala itu buah pala ya, maksudnya ada juga itu untuk bumbu rempah-rempah. Nah, pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari dari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, ini sudah kita pelajari di subtema 3 kemarin. Persaingan berakhir melalui perjanjian apa? Perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Akhirnya, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Nah, ini adalah ilustrasi kedatangan bangsa Portugis ke Maluku. Yang kedua, penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Nah, Belanda membentuk Verenigde Oost-Indisch Company atau yang disingkat dengan VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoon Con atau Con cara bacanya. Nah, J.P. Con menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Nah, sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Ini adalah Cornelis de Houtman.
Kita lanjut ke pembelajaran 3 tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Pada mulanya, kedatangan bangsa asing disambut baik oleh rakyat Indonesia pada mulanya. Namun, karena perlakuan bangsa asing yang semena-mena kepada rakyat Indonesia, akhirnya membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia untuk bangsa asing. Yang pertama, perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Nah, perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Ini adalah ilustrasi gambar Sultan Babullah. Yang kedua, perjuangan rakyat Sumatera. Nah, di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Ciditiro, Panglima Polim atau Panglima Polem, Tuku Umar, dan Cut Nyadin. Ini adalah Teuku Ciditiro, silahkan dilihat ya anak-anak gambarnya Panglima Polem, Tuku Umar, dan Cut Nyadin. Jadi kita belajar IPS ini sambil mengenal tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia yang dulunya berperang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Tadi di Aceh ya, sekarang ke Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Tapanuli itu satu daerah yang ada di Sumatera Utara. Ini adalah tokoh Sisingamangaraja 12. Sedangkan di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Untuk kaum adat dan kaum padri penjelasannya apa nanti di tema selanjutnya. Ini adalah profil Tuanku Imam Bonjol. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini ada di uang 5.000 yang warna orange. Silahkan dilihat kalau ada punya uang 5.000. Yang ketiga, perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok atau pembatas atau tanda jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Nah, saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Berikut adalah profil foto dari Pangeran Diponegoro. Selanjutnya yang keempat, perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Apa itu tawan karang, Miss? Nanti kita jelaskan di subtema selanjutnya. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga pada tahun 1846 sampai 1849. Jadi lamanya perlawanan mereka itu selama berapa tahun itu ya? Dari 1846 sampai 1849. Nah, perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Ini adalah I Gusti Ketut Jelantik. Silakan dilihat fotonya. Selanjutnya yang kelima, perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Jadi di Kalimantan Selatan itu kan ada suku Banjar, ada juga kerajaan Banjarnya. Nah, Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Ini adalah profil foto Pangeran Antasari. Kita lanjut ke pembelajaran 4 tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan.
pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi memberi dampak buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai segi kehidupan. Kerja rodi itu maksudnya kerja lembur ya nak. Nah, keadaan masyarakat Indonesia yang demikian memunculkan politik etis dan politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad 19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan terpelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Nah, organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu penderitaan rakyat akibat penjajah. Yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Jadi penyebabnya karena lahirnya atau karena adanya ini golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, jadi menyebabkan mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya ada faktornya sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan di Indonesia di masa lalu. Sedangkan faktor eksternalnya yang pertama yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Selanjutnya masuknya paham itu ajaran baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Selanjutnya kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi yang memiliki cita-cita nasional dengan keanggotaan yang luas ini menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu menurut masa kebangkitan nasionalnya di periode 1900-an, dengan karakteristik organisasinya yaitu babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Nah, contoh organisasinya pada masa kebangkitan nasional yaitu ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indisch Partij, dan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini terbentuk pada saat masa kebangkitan nasional. Selanjutnya pada saat masa radikal di periode 1920 sampai 1927, sekitar 7 tahunan. Nah, karakteristik organisasinya yaitu yang pertama, pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Non-kooperatif maksudnya tidak kooperatif ya. Yang kedua, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasi pada masa radikal ini adalah ada Perhimpunan Indonesia yang disingkat dengan PI, Partai Komunis Indonesia yang disebut dengan PKI. Nah, kalau PKI ini pasti sangat sering kalian dengar. Dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Selanjutnya di masa moderat pada periode 1930-an. Karakteristik organisasi pada masa ini yaitu yang pertama, pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Jadi mereka itu dengan penjajah kerjasamanya. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ya maksudnya, atau disebut Volksrat. Selanjutnya, contoh organisasi pada masa modern ini ada Parindra dan Gerindo. Oke anak-anak Miss, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi IPS hari ini dan semoga video Miss bermanfaat untuk kalian semua, termasuk untuk Miss juga. Dan jika ada materi yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat ke Miss, atau jika ada yang ingin dicatat untuk tambahan kalian, boleh dicatat di buku catatan kalian. Dan hari ini tidak ada tugas. Sekian dan terima kasih. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.